Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebiji cabai yang pedasnya nampol itu bisa nyampe ke meja makan kita? Kelihatannya sepele ya, tapi di balik itu ada petualangan yang seru banget. Yuk kita ikuti perjalanan si cabai ini buat bongkar rahasia besar soal perdagangan yang ternyata menghubungkan kita semua. Oke, jadi cerita kita ini mulanya dari sini, di sebuah kebun yang subur banget di pegunungan. Coba deh bayangin, udaranya sejuk, suasananya tenang, jauh banget dari ramainya kota. Di sanalah, seorang petani lagi asyik memanen cabai-cabai merah yang segar. Nah, karena di sini cabai itu panennya lagi banyak-banyaknya. Harganya murah banget, cuma Rp10.000 aja per kilonya. Murah kan? Tapi perjalanan si cabai ini nggak berhenti di sini. Dia punya tujuan lain, ke sebuah tempat di mana dia tuh jadi barang langka dan ya pastinya lebih berharga. Nah, perjalanan inilah yang jadi inti dari apa yang kita sebut perdagangan antar daerah. Konsepnya tuh sebetulnya mirip sama HP yang lagi kamu pegang. Komponennya dari mana-mana kan? Sama, makanan kita juga begitu. Simpelnya gini, perdagangan antar daerah itu cara satu wilayah buat saling melengkapi dengan wilayah lain. Yang satu punya apa, yang lain butuh apa, ya udah, tukeran. Hasilnya, pilihan buat kita semua jadi makin banyak. Nah, ini nih contoh nyata yang tadi saya bilang. HP kita itu, wah perjalanannya panjang. Baterainya dari Sulawesi, dirakitnya di Batam, dijualnya di Surabaya. Semuanya terjadi di dalam satu negara. Ini bukti kalau produk yang kita pakai sehari-hari itu hasil gotong royong dari berbagai daerah. Sama persis kayak si cabai tadi. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih si cabai ini harus repot-repot jalan jauh? Kenapa nggak dijual di situ aja? Nah, ini dia jawabannya. Tiap daerah itu punya keunggulan masing-masing kan? Daerah pegunungan ya jelas tanahnya subur, cuacanya dingin, cocok banget buat nanam sayuran. Beda sama kota di pesisir. Di sana jagonya ya perikanan dan pelayaran. Tapi lahan buat bertani ya terbatas banget. Kebayang kan jadinya, kalau nggak ada perdagangan, ya orang gunung makannya sayur terus, orang pantai makannya ikan terus. Bosen juga kan? Nah, disinilah perdagangan berperan. Kita bisa saling tukar apa yang kita punya, jadi menunya lebih bervariasi dong. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya barang-barang ini bisa sampai dari produsen ke kita, si konsumen, apalagi kalau udah beda pulau? Prosesnya itu kayak estafet, ada rantai logistiknya. Jadi setelah dipanen sama petani, cabenya dimuat ke truk. Truknya jalan, terus naik kapal feri buat nyebrang laut, sampai di seberang, baru deh diantar ke pasar-pasar di kota. Semua harus terkoordinasi, biar cabenya sampai tujuan dalam kondisi masih seger. Dan jangan lupa, di balik semua proses ini, ada banyak banget orang yang terlibat. Mereka lah pahlawan sebenarnya. Ada supir truk, kapten dan kru kapal, pekerja di pelabuhan, staf gudang, sampai para pedagang di pasar. Mereka lah yang bikin semua ini berjalan dan ekonomi kita terus muter. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, si cabai kita akhirnya sampai juga di tujuan, sebuah pasar yang super ramai di kota besar. Dan coba tebak harganya sekarang, jadi Rp40.000 per kilo. Kenapa bisa naik segitu banyak? Ya karena di kota, lahan pertanian itu kan hampir nggak ada. Sementara yang butuh banyak banget. Jadi harganya pun meroket. Lihat deh perbandingannya, jauh banget kan? Dari 10.000 di gunung jadi 40.000 di kota. Nah, selisih harga inilah yang jadi bensinnya perdagangan. Inilah yang bikin petani dan distributor semangat buat mengirim barang-barang ini. Jadi, intinya ada dua tujuan utama di sini. Pertama, jelas buat cari untung. Ini penting supaya ekonomi daerah produsen bisa tumbuh. Kedua, buat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi semua orang di seluruh negeri bisa dapat barang yang mereka butuhkan. Istilahnya simbiosis mutualisme deh. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting banget? Ternyata manfaatnya tuh lebih besar dari sekedar urusan cabai loh. Ini ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ketersediaan barang. Gara-gara perdagangan ini, kita bisa nikmatin buah dan sayur sepanjang tahun. Nggak cuma nunggu musimnya aja. Kedua, harga jadi lebih stabil. Kalau satu daerah kekurangan, bisa langsung dipasok dari daerah lain, jadi harga nggak melonjak gila-gilaan. Terus, yang nggak kalah penting, ini menciptakan banyak banget lapangan kerja di sektor transportasi dan logistik. Dan pastinya, pilihan kita sebagai konsumen jadi makin beragam. Nah, sekarang giliran kamu. Coba kita pikirin bareng-bareng gimana semua ini nyambungnya ke kehidupan kita secara langsung. Coba renungkan pertanyaan ini. Seandainya nih cuaca lagi buruk banget, sampai-sampai kapal feri nggak bisa berlayar selama seminggu penuh. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama menu sarapan keluarga kamu di kota?
Pertanyaan simpel ini nunjukin betapa kita semua ini sebenarnya saling terhubung dan bergantung sama perjalanan-perjalanan yang mungkin nggak pernah kita lihat, tapi terjadi setiap hari.